Hello beautiful souls, balik lagi sama Spero Roro di sini. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya, teman-teman. Aku mau disclaimer dulu kalau memang kalian nanti akan ngerasa ini goyang-goyang sedikit, itu bukan handphone kalian yang rusak, bukan gadget kalian yang rusak, tapi memang aku lagi mencoba pakai kamera dari atas gitu. Aku uh, aku coba tapi kayaknya memang agak kurang stabil ya dibandingin tripod aku yang biasa, tapi semoga tetap oke lah ya video aku kali ini. Tema pick a card reading kali ini adalah next relationship untuk kamu, cinta yang akan datang buat kamu setelah ini gitu ya. Jadi ya kalau bisa sih yang udah punya pasangan, maksudnya udah nikah ya punya pasangannya, ya nggak usah gitu ya. Tapi ini juga mungkin di dalamnya juga ada pesan apa sih yang bakalan datang, karena cinta bukan karena pasangan aja teman-temannya, bisa jadi kayak kamu ketemu teman baru, ketemu partner baru yang punya bisnis atau mau punya kantor baru juga bisa ya, di kantor baru mungkin punya persahabatan yang baru. Pokoknya tentang relationship, bisa lovership, eros communication, tapi juga bisa juga hal-hal partnership lainnya gitu ya. Seperti biasa ada 3 pilihan. Ini aku pakai mainan ponakan-ponakan aku. Yang pertama aku bikinnya inilah dino yang warnanya merah. Cute banget ya. Ini dino warna merah. Yang kedua ada kucing berwarna pink. Oke. Yang ketiga ada dino berwarna ungu. Oke. Ungu atau pink. Pokoknya ini yang merah nomor 1, yang ini tuh yang pink atau ungu gitu ya. Kayaknya sih ungu sebenarnya. Tuh kalau kelihatan ya. Oke. Silakan pilih dengan intuisi dan jangan lupa mengucapkan salam kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut kepercayaan kalian masing-masing, supaya memang ini pesan untuk kalian memang benar-benar dari Tuhan gitu ya melalui kartu tarot ini. Jangan lupa juga relax dulu teman-teman ya, biar memang benar-benar ini sesuai dengan intuisi kalian. Dan kalaupun memang kalian ini nggak bisa milih, sebenarnya memang lebih bagus kalian tonton semuanya, karena memang pesan-pesan yang dari aku juga harusnya sih positif ya untuk kedepannya seperti apa. Kalaupun nanti memang ada jelek gitu ya, relationship kedepannya seperti apa, simpelnya adalah kalian yang bisa merubah energi kalian. Nanti akan aku coaching gimana caranya dan apa sih maksudnya kalau memang kalian belum ngerti sama sekali. Oke? Jangan lupa ditonton semuanya, jangan terlalu banyak di skip, karena ya balik lagi ini adalah general reading. Jadi memang harus didengerin dulu baru mungkin kelihatan resonate-nya di bagian mananya gitu ya. Jangan pelit kuota dan jangan pelit waktu kalau nonton di Spero Roro. Oke, seperti biasa nanti aku akan coaching dan ada charm. Ada ini. Kelihatan deh gitu. Ada ini teman-teman, ada charm. Dan yang terakhir nanti ada sesi message in the battle. Ada 135 pesan yang aku taruh di amplop ya. Semoga bisa membantu teman-teman untuk mendapatkan pesan yang lebih resonate. Oke. Aku mulai dari si dino yang berwarna merah 2 dan 3, silakan lihat di timestamps. Mungkin ada beberapa subscriber aku yang baik hati yang bikin waktu-waktunya, silakan kalian lihat di situ, nanti aku pin. Tapi seperti biasa aku mau bilang kalau bisa ditonton semuanya. Oke, karena bisa jadi intuisi kalian lagi kurang baik untuk melihat file ini, jadi bisa jadi file yang lain yang memang lebih resonate sama kehidupan kamu. Oke? See you in this reading and beautiful souls. Bye-bye. Hello beautiful souls, balik lagi sama Spero Roro di sini, dan sekarang Roro ada di file nomor 1 dengan lambang dino yang berwarna merah. Kita lagi ngobrolin tentang your next relationship seperti apa. Aku nggak tahu ini isinya dalamnya sifat karakter atau memang perjalanan cintanya seperti kayak gimana, aku nggak tahu. Coba kita lihat sama-sama. Dan aku mau disclaimer kalau memang teman-teman ngerasa nanti kameranya goyang-goyang, itu bukan kesalahan di handphone kamu, tapi memang karena kamera aku yang dari atas, tripodnya kurang stable yang ini. So, kita mulai dari melihat tarotnya. Yang kedua nanti akan aku buka oracle cardnya, tapi kayaknya aku kali ini pengen semuanya langsung aku buka semuanya deh. Coba ya, kita lihat ya. Tarotnya dapet the devil, ada 5 of swords, ada 5 of wands, ada 8 of swords, dan ada the hermit. Wow,
Ada the broken heart, wow. Possibility, the union of heart, dan life review. Oke. Oke, udah aku rapiin. Sorry banget tuh kan agak goyang-goyang kan aku kameranya. Oke, untuk file nomor 1. Sebenarnya kalau teman-teman sering banget nonton tarot, video tarot, entah di aku atau orang lain ya, pokoknya sering nonton video tarot, kayaknya kalian udah bakalan tahu nih sedikit cerita dari tarot dan oracle card yang ini ya. Yang aku lihat di sini ada, karena ada the broken heart, ada five sword dan a five of wands gitu, dua-duanya tentang pertikaian, tentang konflik. And then di sini ada the devil, ya kan? Ini sih kemungkinan besarnya adalah orang di masa lalu atau memang musuh banget sama kamu gitu ya. Ada yang memang benar-benar mantan pasangan, mantan gebetan, pokoknya yang dulunya pernah deket sama kamu, pernah punya kisah sama kamu, punya punya kisah lah ya sama kamu, tapi ternyata banyak banget konflik, akhirnya kalian pisah. Atau memang ada yang benar-benar musuhan sama kamu gak suka banget sama dia, kayak aduh konflik mulu sama ini orang gitu ya. Tapi ya benci sama cinta kan beda-beda tipis kan. Akhirnya kalian malah suka-sukaan sekarang gitu, dan mungkin kalaupun belum suka-sukaan, ke depannya next relationship kamu kemungkinan besarnya kamu bakalan sama dia. Karena ini seru banget sih. Ada the devil di sini ya. Kalau kamu lihat ada the devil, ada five of sword, ada five of wands. Ini five of sword sama five of wands ini, sword ini perang batin. Kalau five of wands bener-bener perang, misalkan perang mulut kayak ngobrol, salah omongan terus marah. Ada juga yang memang tonjok-tonjokan beneran, fisik beneran, tapi ya enggak lah. Kalau di sini memang kayak tipe yang banyak banget konflik kalian berdua ini ya tipenya ya. Dan dua-duanya dapat di file ini gitu ya, tentang konflik-konflik di batin sendiri, di verbal, sama konflik yang action, bener-bener action gitu yang kelihatan nyata. Di sini ada the devil juga yang bisa menunjukkan ini kayak toxic relationship. Mungkin ini memang kayak kalian saling berantem, tapi kebanyakan memang mantan yang akhirnya berantem dan pisah dengan cara tidak baik-baik, karena ada the devil juga. Tapi the devil juga di sini aku ngeliat memang saling mencintai, karena devil itu kan kayak satu gairah juga. Ada satu gairah di sini, kayak ada satu semangat gitu ya di sini ya, kayak spirit gitu ya, spirit mencintai gitu loh, menyukai lah gitu, karena di sini ada addiction juga karena ada the devil. Tapi di satu sisi kalau memang di samping kiri kanannya the devil ini ada five of something, di sini ada five of sword dan five of wands, ini menunjukkan ya kalian bener-bener dalam tanda kutip ya konflik, dan ini negatif, ini banget ya, negatif aura banget, negatif relationship gitu loh. Karena di sini ditambah lagi ada the broken heart gitu. Ini nunjukin banget, wah hubungan ini tadinya hancur banget dan sempat hilang, karena di sini ada the hermit yang memang kayak menunjukkan gini loh, kalian pernah konflik, kalian pernah berpisah, kalian pernah saling menyakiti, karena ada the devil dan ada double five ini ya. Nah tiba-tiba di ujungnya ada the hermit yang menunjukkan memang kalian lagi energinya lagi sendirian, lagi pengen menyendiri untuk mencari jalan tengah, jalan yang terbaik gitu, solusi yang terbaik. Di sini ada the hermit, energi kesendirian, energi kedewasaan, energi mencari solusi gitu ya, mencari titik terang gimana sih gitu. Jadi memang kelihatannya di sini kalian stuck, masih saling suka, masih saling mencintai, something like that, tapi memang banyak konflik, makanya ujung-ujungnya kalian dalam tanda kutip berpisah atau memang menjaga jarak, akhirnya lose contact maybe gitu ya, untuk sama-sama introspeksi diri, mencari jalan tengah gitu. Yang aku lihat seperti itu, karena nggak ada yang kebetulan ya, ini bener-bener semuanya aku ambil kartunya secara acak. Ini memang jumping kartunya jumping, shufflingnya di sini. Di bawahnya dapat live review gitu ya. Live review itu menunjukkan memang seperti the hermit yang kayak apa ya, dia nge-review kembali, dia tuh di dalam kesendiriannya, di dalam kegelapan malam, istilahnya seperti itu ya, gelapnya hari-hari dia, gelapnya hubungan kalian ini, dia review baik buruknya seperti apa, introspeksi diri, dan dapatnya ya memang ini live review gitu ya. Makanya bener-bener kayak menurut aku sih kemungkinan besar ini adalah hubungan yang apa ya, yang pernah terjalin lah. Mungkin masih gebetan juga bisa, tapi kayak
waktu itu kayak ngerasa nggak cocok, itu bisa jadi seperti itu. Tapi yang aku lihat di sini memang kalian stuck satu dengan yang lainnya, kayak nggak bisa bener-bener 100% meninggalkan pasangan kamu itu, walaupun emang bener-bener udah putus dan lose kontak, tapi kayak masih, aduh gimana ya, apa kabar ya dia, gitu-gitu. Ada rasa seperti ini karena ini Eight of Swords ini kan orang yang kayak terkungkung dan nggak bisa keluar dari lingkaran setan ini gitu loh. Nah di sini ada setannya. Jadi memang ini file nomor satu lumayan clear ya gitu, kelihatan banget sih. Dan di sini kelihatan banget memang kalian saling suka juga karena ada the union of heart yang kalian lihat nih, kayak a love connection device explanation. Jadi kalian juga mungkin kayak nggak ngerti kenapa sih gue stuck sama nih orang, nggak bisa keluar dari hubungan ini, padahal udah terlalu banyak konflik, udah sering saling menyakiti bla bla bla, tapi kok kenapa sih gue masih sama dia lagi, suka sama dia lagi, sama suka dia lagi gitu terus-terusan ya, karena emang saling mencintai. Dan sebenarnya memang ini kisah cintanya nggak kenapa-kenapa sih, cuma mungkin terlalu banyak konflik aja di dalamnya, tapi sebenarnya saling mencintai kok. Ya, tapi saling mencintai, kalau memang saling menyakiti juga ancur-ancuran sini, karena di sini udah jelas banget dapetnya the broken heart sih. Wow. Ini pasti ancur-ancuran banget. Tapi yang aku lihat posibilitasnya atau kemungkinannya ke depan tuh masih banyak buat kalian. Kenapa? Karena di sini yang pertama aku lihat ada kartu The Hermit. Jadi memang salah satu dari kalian atau memang kalian berdua masih mau memperjuangkan, yang aku lihat sih di sini, karena di samping di bawahnya juga ada live review. Terus memang saling mencintai karena ada the union of heart. Wow, keren banget ini kartunya. Terus yang terakhir ada the possibility gitu ya. Raise your standard, elevate apa ya? Elevate your expectation. Ada adik aku guys di belakang, dia lebih jago bahasa Inggris by the way. You have unlimited potential. Jadi di sini kelihatan, yang aku lihat sih hubungan ini masih punya potensi untuk diperbaiki di kemudian hari, kalau memang kalian tuh mau nge-review apa sih yang terbaik buat diri kalian dan buat pasangan kalian. Harus gimana sih ke depannya, solusi terbaik kayak gimana. Mungkin di sini memang terlalu banyak ego, karena Five of Swords ini menunjukkan juga ego di sini ya. Kayak satu mau ke kiri, satu mau ke kanan, satu mau makan pizza, satunya lagi mau makannya Chinese food gitu-gitu. Ini banyak banget arah yang berbeda, karena Sword itu lebih kayak ke mindset, lebih kayak ke ego, logika gitu ya. Jadi memang menurut aku sih, kalau memang kalian ngerasa hubungan ini masih layak untuk diperjuangkan karena memang masih saling sayang, yang aku lihat di sini ya satu-satunya adalah kalian introspeksi diri dan kurangin ego masing-masing gitu ya. Karena berapa kali di sini dibilang, di sini masih banyak banget apa ya, kemungkinan besar untuk saling untuk saling mencintai lagi gitu loh. Tapi namanya tarot, yang aku sering bilang, ini adalah energi kamu yang sekarang. Kalau memang kalian ngerasa enggak lah Kak Roro, memang aku saling mencintai tapi kayaknya konfliknya udah besar banget, dan ada Five of Wands yang menunjukkan juga ada beberapa dari teman-teman yang dalam tanda kutip ada kekerasan secara fisik juga. Dan karena ada the devil juga di sini, yang aku lihat juga memang ada beberapa pasangan kalian yang memang punya addictionnya kurang baik, misalkan kayak pemakai narkoba, sorry to say, atau enggak memang perokok berat, atau memang addictionnya kurang baik, misalkan suka selingkuh, something like that. Makanya itu yang bikin kalian sering banyak banget konflik. Pokoknya ini addictionnya adalah bad addiction, yang aku lihat ada the devil ya. So ini yang bikin kalian banyak konflik, dan ini yang bikin kalian tuh kayak apa ya, suka sama dia, tetap sayang sama dia, tapi kayak memutuskan untuk pergi gitu ya. Jadi balik lagi gitu, terserah kalian teman-teman, ini hanya prediksi dan kemungkinan besar di kemudian hari. Tapi ketika kalian memang tidak suka dengan dengan prediksi ini, sesimpel kalian merubah pola pikir kalian merubah habit kalian yang mungkin masih berhubungan sama dia, atau enggak masih suka kode-kodein dia di media sosial, something like that, itu kalian bisa hapus. Kalian harus lupain, benar-benar lupain. Mungkin awal-awalnya pahit karena ngeblok dia di WhatsApp atau di Line gitu ya, ngeblok nomornya itu bisa juga karena untuk kebaikan kalian juga gitu ya. Karena aku nggak bisa melihat satu persatu sebenarnya konflik apa yang terjadi sama kalian, karena ini general reading.
Kalau personal reading aku biasanya aku bakalan tarik kembali apa sih sebenarnya, aku konfirmasi kembali. Tapi ini kan enggak. Jadi kalian yang melihat sendiri teman-teman, konflik apa yang kalian lagi rasakan dan lagi alami sama mantan pasangan kalian itu. Kalau memang eh, tidak baik untuk diteruskan, ya jangan gitu loh. Karena ini juga akan apa? Akan berubah kok. Jadi ini enggak 100% next relationship kamu emang sama si mantan kamu ini, enggak akan kayak gitu ya. Jadi no worry, jangan terlalu takut sama prediksi ini. Oke, menurut aku cukup kalau untuk tarot dan oracle-nya, pokoknya tentang kartnya cukup banget karena ini udah kelihatan banget 99% akan yang nonton dari pile yang nomor 1 ini akan ketemunya sama si mantan pasangan kalian yang sempat berantem sama kalian. Coba siapa? Ayo. Seperti itu. Wait, aku akan ngeliat lagi ada pesan-pesan yang keselip lagi nggak? Tapi sih kemungkinan besar sih pasangan kalian juga bukan menyakiti kalian doang, tapi memang ngerasa tersakiti juga sih sama kalian karena ada the broken heart sama ada the union of heart ini. Ini menunjukkan memang dia tuh sayang sih sama kalian sih, aku lihat sih sayang banget. Dan di sini nunjukin kalau broken heart ini memang dia juga ngerasa sedih atas perpisahan ini, dan dia juga ngerasa kamu banyak juga salah sih, maksudnya banyak nyakitin dia sih yang aku lihat gitu sih. Ya, yang aku lihat juga dia juga berusaha juga sih, entah banyak atau sedikit. Aku nggak ngerti mana yang lebih dominan, yang eh, lebih sering introspeksi diri, tapi aku ngeliat memang tetap dia juga ada rasa pengen introspeksi diri. Kenapa sih gue bisa kayak gini? Kenapa sih gue suka berantem sama pasangan gue? Bla bla bla, ada. Karena ada the hermit di sini. Dan dia masih sayang sama kamu sih, masih mikirin kamu karena dia juga walaupun mungkin kelihatannya dia cuek banget sama kamu dan kayak udah nggak pernah lagi kontak kamu gitu segala macam, cuma deep inside dia kayaknya masih thinking about you. Yang aku lihat ada Eight of Swords soalnya gitu. Oke, pile nomor 1, kalau untuk kartunya cukup, aku akan eh, melanjutkan ke sesi charm dan logo-logo ini. Oke, untuk next relationship-nya. Silakan relax teman-teman, silakan mengucapkan salam kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut kepercayaan kalian masing-masing. Aku akan mulai mengambil, oke. Dalam nama Tuhan Yesus, next relationship untuk yang memilih pile nomor 1. Oke. Ada dream tuh kan, aku udah bilang barusan, dia tuh juga mikirin tentang kamu ini kayak tentang apa ya, sampai ke bawah mimpi atau enggak, kayak memang dia tuh suka apa ya, suka bukan mimpiin banget sih, tapi kayak berhayal sih, lebih kayak aduh kenapa sih apa gue kemarin putus sama dia, atau enggak gue berantem sama dia, kayak gitu-gitu. Karena memang di sini aku bilang ada the hermit yang memang suka sendirian terus mikirin, merenung gitu ya, yang mimpiin lah gitu. Dan ada kemungkinan juga kayak kayak dreams come true-nya dia adalah bisa jadi ya balikan sama kamu karena ada dream di sini gitu. Yang aku lihat sih kayak gitu. Ada inisial K, C, F, dan S. Silakan dilihat apakah resonate karena ini hanya tambahan aja kalau tentang inisial huruf. Aduh goyang. Selanjutnya ada kunci dan ada gemboknya, ya kan, disuruh mencari solusi, ya kan. Yang aku lihat sih memang di sini tuh harus mencari solusi, ini harus kayak gimana sih, karena memang ada possibility ya, ada masih banyak kemungkinan kamu ke depannya tuh bisa sama dia, yang aku lihat kayak gitu. Cuma emang harus banyak introspeksi diri, harus nge-review gitu. Ini ada live review di sini ya. Yang aku lihat kayak gitu teman-teman. Lanjut, ada ini 2 ya, udah ya, tadi ya aku disuruh mencari solusi dari permasalahan ini supaya nggak kekunci lagi, supaya nggak stuck lagi hubungan ini. Di sini ada apa? Ada apa sih ini sih namanya? Kepik. Ada kepik di sini. Oke, itu. Kelihatan nggak sih? Oke, di sini ada kepik. Di sini juga ada pita. Oke. Dan wow. Di sini ada
Dangers kayak apa sih, lambang bajak laut, tengkorak gitu, yang menunjukkan the devil ya. Kayak ini hubungan sebenarnya toxic banget yang aku lihat, toxic relationship tadinya. Dan ada stuck, jangkar kapal yang aku rasa ini seperti ini nih, stuck hubungan ini. Kamu memang gak bisa kemana-mana, kamu masih saling mencintai sama dia, kamu masih suka banget sama dia, masih suka mimpiin dia ya. Hubungan ini tuh kayak stuck di sini ya, banyak banget konflik, toxic banget, banyak banget juga hal-hal buruk yang sering dia lakukan atau yang sering kamu lakukan ke dia. Ini kelihatan banget di sini. Dan kalian, yang aku lihat sih disuruh 2 kali soalnya dapat kunci, memang disuruh mencari jalan keluar nih. Ada The Hermit soalnya kan, kamu disuruh jalan, ini jalan keluarnya kayak gimana, harus nge-review nih, harusnya mau kayak gimana. Saling cinta sih iya, karena ada the union of heart ya kan, love connectionnya tinggi banget. Cuma ya mau diapain, kalau memang tetap saling sayang tapi saling menyakiti kan juga lama-lama nggak baik, jadi toxic relationship. So kalian memang disuruh untuk nge-review lagi harus kayak gimana, resolve to change or heal anything that is unbalance. Karena memang aku ngerasa ini udah unbalance situation, unbalance relationship. Jadi harus banget dikelarin ini harusnya kayak gimana, jalan keluar yang terbaik seperti apa yang aku lihat. Ngomongin tentang kepik, yang aku bilang kepik ini adalah apa ya, hewan yang bener-bener kayak apa ya, unik banget. Kalau 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 kamu sering lihat filosofi kepik juga, itu indah banget sih. Makanya aku, salah satu yang aku masukin adalah kepik. Dia itu berkoloni teman-teman, dan koloninya itu nggak banyak, tapi itu lagi, itu lagi, itu lagi. Jadi yang aku lihat memang kayaknya kamu stuck di sini, kamu memang nggak bisa kemana-mana dalam tanda kutip, kayak kamu udah stuck sama itu orang. Tapi ya balik lagi, kalau memang kalian ngerasa ini nggak patut untuk diperjuangkan, ya udah go ahead gitu ya, sesimpel itu. Oke, terus ada pita. Sebenarnya kalau aku lihat sih, pita ini kan juga ngelambangin kan sesuatu yang memang harus diikat dan dijalin kembali gitu ya. Jadi yang aku lihat sih di sini memang uh, berkali-kali dari card, tarot dan oracle cards. Terus dari sini juga ada ada gembok dan ada kunci dan segala macam. Memang ini adalah toxic relationship. Ini udah nggak bisa dihindari karena ada the devil dan ada double five ya, five of sword dan five of wands. Ini toxic banget. Karena juga ada the broken heart ya kan, ini toxic relationship banget. Tapi memang nggak bisa dipungkirin ini adalah bisa jadi salah satu soulmate kamu. Yang aku bilang soulmate kan banyak kan, nggak harus sama dia, tapi aku ngerasa memang ini salah satu soulmate connection, karena memang ada the union of heart dan ada possibility. Jadi posibilitas atau kemungkinan kalian tuh selalu banyak banget gitu loh, dikasih Tuhan, dikasih semesta, banyak banget yang bikin kalian tuh bisa ketemu lagi dan ngekonekin ngekonekin vibrasi di antara kalian gitu ya. Aku lihat seperti itu berkali-kali. Jadi memang ya menurut aku masih patut untuk diperjuangkan sih. Kalau aku lihat dari sini ya, kesimpulannya banyak banget hal-hal dan simbol-simbol yang menunjukkan ke arah situ gitu ya. Ini ada pita, disuruh ngejalinin lagi, disuruh mencari jalan keluar. Kamu memang stuck di hubungan ini karena ada lambang stuck gitu ya. Di sini ya jangkar gitu. Tapi ini satu kali lagi aku mau bilang, aku nggak mau kok diulang-ulang lagi Kak Roro, ya nggak apa-apa, karena aku ngerasa aku pengennya bukan mencari viewers doang, tapi aku mau kalian para viewers aku yang udah mau nonton aku dapat ilmu sedikit atau dapat pencerahan sedikit. Aku berkali-kali mau bilang ini adalah toxic relationship karena ada bajak laut lah, hal negatif ini ya simbolnya, ada the devil juga. Jadi kalau memang keputusan kalian adalah kalian mau tetap sama ini orang gitu loh, mau kedepannya nanti memang mau menjalin hubungan lagi sama ini orang, please be careful. Itu yang pertama. Yang kedua, kalian memang benar-benar harus mencari solusi, ini harus kayak gimana sih ke depannya. Karena buat apa bersama kalau tetap berantem dulu, kalau misalkan juga menyebarkan aura negatif terus gitu loh. Ngapain gitu sama orang yang toksik gitu kan, yang konflik terus sama kalian, berantem terus sama kalian gitu. Jadi menurut aku nggak ada gunanya sih kayak gitu. Oke, menurut aku cukup kalau untuk dari simbol-simbol ini. Aku lanjut ke message in the bottle. Oke, ini ada 135 pesan di amplop, aku bikin sendiri. Aku harap bisa lebih lebih membantu kalian dalam menentukan pilihan hidup kalian, dan aku harap juga ini sesinya menarik.
lain dari tarot reader yang lain gitu ya. Yang penting resonate dan kalian happy sih, itu aja sih. Oke. Relax, jangan lupa mengucapkan salam kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga ini resonate dan semoga memang pesan untuk kalian banget ya gitu. Aku ambil lebih dari 3 tapi maksimal 6. Aku nggak targetin berapa. Oke, dalam nama Tuhan Yesus. Next relationship untuk yang memilih pile nomor 1. Kita mulai ya teman-teman ya. Kalau bisa jangan di skip, karena aku pengen bener-bener ini energi kalian. Satu, dua, tiga, 4. Oke. Aku mau sekali shuffle lagi. Wait. Wah, energi kenceng banget nih, sumpah. Next relationship untuk pile nomor 1. Udah, nggak mau lagi ada yang keluar. Oke, lagi ya. Oke, nggak ada lagi ya. Kita cuma dapat 4 message. Aku coba buka. Yang pertama, family issue. Oke. Yang aku lihat di sini sih memang kayak ada beberapa yang sudah berkeluarga dan memang udah banyak banget isu, mungkin udah maksudnya berpasangannya dalam arti udah suami istri. Tapi di sini juga ada kemungkinan memang hubungan kalian ditentang sama family kalian masing-masing. Apa sih namanya? Family, keluarga masing-masing. Ya, yang aku lihat kayak gitu, makanya banyak banget konflik. Salah satunya memang karena keluarga kalian tidak merestui hubungan kalian ini. Yang aku lihat kayak gitu. Makanya jadian, gak jadian, putus, nyambung kayak gitu-gitu sih. Yang kedua ada wait for me please. Yang aku bilang kan ini tuh nih, aku nggak bohong. Wait for me please. Mana sih ini? Kalau yang ini tuh dia oke, kelihatan ya. Oke. Ini tuh udah aku bilang, ini tuh saling nunggu-nungguan. Jadi walaupun kayak udah putus, udah pisah, udah lost contact, mungkin ini di sini tuh ada orang yang stuck yang nggak bisa ninggalin gitu loh, entah kamu atau dia gitu ya. Jadi memang aku ngerasa memang hubungan ini union banget sih. Nggak bisa saling ninggalin, bener-bener kayak ya lihat aja ini pohon udah berakar ke bawah gitu ya, udah punya akarnya masing-masing tapi tetap saling mau menemukan gitu, tetap pelukan walaupun susah gitu ya, filosofinya seperti itu. Jadi kayak bener-bener union of heart banget sih kalian yang aku lihat ya. Dan dia kayak sebenarnya nggak terima kalian putus, yang aku lihat kayak gitu. Selanjutnya ada Ora et labora. Oh my god, ini kalau yang Kristiani tahu artinya ya. Jadi ini artinya adalah berdoa dan bekerja sambil berdoa. Yang aku lihat memang karena di sini terlalu banyak konflik dan terlalu banyak tekanan, pressure-nya tinggi. Mungkin salah satunya adalah family atau orang-orang di sekitar kalian berdua itu, circle kalian tuh saling tidak menyukai gitu ya. Jadinya itu yang bikin kalian tuh bingung harus kayak gimana sih sama orang ini ya kan. Ini aku lihat memang ya kalian usaha juga ya, maksudnya aku bilang live review. Jadi kalian ngelihat apa sih sebenarnya nggak disukain sama keluarga atau sama sama orang-orang di sekitar kalian tuh, apa yang nggak disukain gitu loh. Kenapa sampai nggak suka sama hubungan ini, kenapa sampai nggak suka sama pasangan kamu gitu ya. Kamu nge-review, kamu introspeksi diri juga, dan sekalian juga berdoa menyerahkan semuanya sama Tuhan supaya dapat solusi. Karena memang dari charmnya pun kamu disuruh mencari solusi itu sampai 2 kali sih, karena ada 2 ya ininya ya kuncinya 2. Dan di sini memang kayak sulit banget lah, hubungan ini sulit banget karena dianggap sama orang-orang juga ini adalah hubungan yang tidak baik sih. Makanya banyak banget yang menentang kalian, yang aku lihat kayak gitu. Jangan lupa makanya berdoa teman-teman, serahin ini semua sama Tuhan gitu. Oke. Yang terakhir, I am so busy right now. Aku sangat sibuk akhir-akhir ini. Jadi mungkin ini alasannya alasan kenapa kalian belum ketemu lagi atau belum
belum apa ya, belum jodoh kembali, mungkin ya karena dia lagi sibuk dan belum bisa ngedeketin kamu sih. Dan bisa jadi ini yang bikin kalian tuh sering ada konflik ya dulunya, karena dia nggak tipe yang banyak waktu sama kamu mungkin, atau memang kayak kesibukan gitu ya. Jadi ya itu yang bikin kalian tuh suka berantem, kayak aduh kenapa sih dia kayak gini, kenapa sih dia kayak gitu ya. Aku rasa sih kayak gitu karena dia punya kesibukan lain yang bikin kalian tuh jarang ketemu dan jarang berkomunikasi gitu. Oke, menurut aku sekian untuk file nomor 1. Jangan lupa teman-teman ditonton video-video aku yang lainnya karena hampir semua juga timeless, yang artinya tidak berbatas waktu. Jadi kalian bisa tonton kapan aja kalian membutuhkan. Silakan lihat judulnya kalau memang judulnya menarik buat kalian dan memang kalian lagi butuhin itu untuk solusi kalian gitu ya. Aduh, ini judulnya pas banget nih sama keadaan gue yang sekarang, misalkan kayak gitu. Silakan ditonton, berarti kalian memang berjodoh sama video itu. Ya cukup, yang penting kalian relax, yang penting kalian itu mengucapkan salam kepada Tuhan Yang Maha Esa. Menurut aku itu kemungkinan besar akan tetap resonate sama hidup kalian yang saat itu ketika kalian nonton video itu. Oke, jangan lupa juga aku di-subscribe buat teman-teman yang belum subscribe aku supaya bisa nonton video-video aku yang lainnya. Oke, jangan lupa di-share ke teman-teman kalian yang lainnya ya teman-teman ya. Oke, see you in next reading and beautiful souls. Bye-bye. Hello beautiful souls, balik lagi sama Sparrow Roro di sini, dan sekarang Roro ada di pile nomor 2 dengan lambang kucing berwarna pink. Oke. Kita lagi ngobrolin tentang your next relationship, alias hubungan kalian yang selanjutnya sama siapa sih, karakternya kayak gimana, atau hal-hal lainnya pokoknya yang berkaitan dengan relationship kalian yang selanjutnya gimana. Kamu bakalan ketemu orang yang seperti apa sih gitu loh. Ini kalau memang yang sudah berpasangan bisa jadi memang bukan pasangan doang sih gitu. Bisa jadi kayak kalian bakalan ketemu partner selanjutnya yang seperti apa. Pokoknya ini tentang relationship, bukan tentang cinta-cintaan doang. Jadi siapapun yang bakalan ketemu sama kalian, ya inilah gitu sekira-kiranya clue dan kisi-kisinya. Oke? Aku akan buka dari kartu tarotnya. Ada Nine of Cups. Ada Six of Pentacles. Ada Ten of Cups. Ten of Pentacles. Ada The Temperance. Ada Four of Cups. Oh, banyak banget cupsnya. Dan ada The Judgment atau The Karma. Menarik. Oke. Selanjutnya kayaknya aku langsung buka aja deh oracle-nya ya. Ada All Tied Up, ada Intention, ada Adventure, ada Be Authentic, ada Appreciate This Moment, dan ada Moon Cycles. Oke, aku akan beresin dulu karena penuh banget ya. Sebentar teman-teman. Oke, udah aku rapiin. Oke, ini untuk pile nomor 2 dengan simbol si ini ya teman-teman ya. Jadi yang aku lihat, yang aku lihat di sini kalau masalah sifat dan karakter di pasangan kamu selanjutnya, ya partner kamu selanjutnya lah seperti itu. Orang yang suka party, lumayan suka jalan keluar, aktivitas di luarnya juga cukup lumayan lah ya, banyak gitu. Orangnya juga ada yang gini, karena ada Six of Pentacles, ini bisa jadi memang orangnya dermawan, tapi bisa jadi memang orangnya juga rada boros gitu ya. Jadi memang sering menghamburkan duit, tapi memang bisa jadi aku ngerasanya memang dia juga orangnya royal gitu ya. Royal dalam arti kayak suka beramal mungkin. Sekarang kan apalagi zaman sekarang beramal tuh gampang banget ya, kayak ada kitabisa.com atau ya yayasan-yayasan online seperti itu kan banyak. Nah, mungkin dia adalah salah satu yang sering yang menyisihkan uangnya juga di apa ya, di yayasan-yayasan amal seperti itu. Yang aku lihat seperti itu ya. Ada kemungkinan juga dia juga sudah punya keluarga, yang bisa jadi janda atau duda gitu ya, teman-teman. Aku ngeliatnya seperti itu karena ada Ten of Pentacles di sini. Tapi memang kebanyakan dari kalian itu ini sama kayak pile 1. Ada banyak banget dari yang memilih pile nomor 2 ini adalah orang yang pernah
ada di hidup kalian karena ada the karma di sini. Ada the karma yang artinya the judgment, yang artinya memang kayak kemungkinan besarnya ini orang pernah ada di situasi sama kamu, punya karmic situation sama kamu. Memang takdir kamu gitu, ada the karma di sini, ada the judgment. Tapi lebih banyak memang adalah orang yang pernah berkeluarga. Kenapa? Karena di sini adalah juga simbolnya udah punya anak dalam tanda kutip ya, udah punya pasangan ya, karena di sini juga ada kayak semacam neraca gitu ya, yang bisa dibilang kayak simbol juga dari persidangan. Jadi kayak udah pernah cerai, bisa jadi kayak gitu. Terus udah pernah pisahnya tuh bukan pisah kayak putus doang sih yang aku lihat di sini ya, karena ada simbol seperti ini. And then selanjutnya ada Ten of Pentacles yang menunjukkan happy family. Jadi sebenarnya aku ngerasa dia pernah punya family di sini, punya keluarga. Ditambah ada si The Judgment gitu loh, ada karma. Jadi kayak yang aku lihat memang dia sudah pernah melalui satu chapter di dalam hidupnya tentang relationship ya. Yang aku lihat kayak pernah gagal di sini, udah pernah punya hubungan seperti ini gitu loh. Jadi kayak udah pernah punya keluarga yang aku lihat. Tapi kalau dari sifat atau karakter gitu tipenya kayak easy going, tipenya kayak suka ngobrol segala macam, punya banyak temen, suka hangout sama temen. Ada yang bener-bener suka party dalam arti mungkin suka clubbing atau suka ke pub gitu, klub malam. Tapi ada juga yang memang suka kayak ya suka keluar aja gitu. Mungkin dia juga apa, orang yang suka kumpul sama teman-temannya, bisa jadi seperti itu. Anaknya bener-bener outdoor banget sih yang aku lihat ya. Tapi di sini memang aku sih ngerasanya kayak kamu kayak ogah, bukan ogah-ogahan ya, tapi kayak acuh tak acuh sama nih orang. Aku nggak ngerti kamu memang sadar dia suka sama kamu apa enggak, atau memang kamu nggak suka aja gitu karena mungkin kamu pernah punya hubungan sama dia dan ternyata nggak enak gitu ya, maksudnya kayak mantan kamu gitu ya, atau enggak memang karena kamu tahu, aduh dia tuh eh janda atau duda, kayaknya enggak, gue nggak suka sama orang yang pernah divorce, pernah cerai gitu ya. Jadi kayak di sini aku lihat tuh kamu tuh kayak lagi menyeimbangkan uh, your emotion gitu, emosi kamu nih sebenarnya bener nggak sih gue suka sama nih orang, tapi nggak mau, gue nggak mau suka sama orang itu, kayak gitu. Karena Four of Cups itu kayak melambangkan mau enggak gitu, acuh tak acuh gitu, kayak enggak gitu, kayak masih jual mahal, masih nggak mau, kelihatannya seperti itu. Jadi kayak kamu ini ada 3 cups, ini ada 1 cups, ini kayak dia ngasih, gue punya 1 cups nih, mau nggak? Kamu tetap merunduk dan kamu kayak nggak mau ngelihat ke atas gitu. Seperti itu sih yang kelihatannya, kayak memang bener-bener kayak nggak terlalu mau lah sama ini orang, nggak terima gitu, kayak aduh nggak mau dideketin sama janda atau duda gitu. Sorry teman-teman kalau suara aku tiba-tiba habis, seperti biasa aku bilang. Aku kalau narot entah kenapa suka banget suaranya tiba-tiba habis. Oke. Jadi memang di sini kayak kamu pun juga kayak lagi menyeimbangkan emotion kamu, kayak bener nggak sih gue suka sama ini orang, masa sih kayak gitu, masih kayak percaya nggak percaya di situ ya. And then kalau kita lihat dari oracle cardnya ada all tied up, yang aku sih ngerasa memang kayak kamu masih bingung sih ini kayak gimana sih, tapi udah kayak mulai ya gue suka sama ini orang tapi gue nggak mau gitu. Jadi kayak ogah-ogahan gimana sih? Ya itu yang aku lihat sih di sini. Cuma memang kamu juga ngerasa juga susah sih hubungan sama dia. Jadi kayak kamu ngerasa terkungkung, nih gue harus kayak gimana kalau gue jalan sama dia, atau enggak gue melanjutkan sama hubungan ini sama orang ini gimana ke depannya. Kayak kamu tuh di sini ngerasanya sih kayak stuck, atau enggak kayak bingung gitu. Kalau gue ke depan, jalan ke depan sama nih orang, apakah bisa mulus atau enggak, ataukah bisa diterima sama circle gue, hubungan ini sama teman-teman gue, pasangan sama keluarga gue gitu-gitu sih. Yang aku lihat kayak gitu. Jadi kamu kayak menutup diri. Ya, aku ngeliat sih di sini all tied up tuh menutup diri. Ditambah ada lagi tadi aku lihat udah sepintas tentang kayak menutup diri, ada intention dan adventure. Coba ya kita lihat ya. Langsung 2 aku lihat di sini. Intention, be clear and apa sih, be clear and apa, aku nggak kelihatan karena sorry aku agak jauh ke di belakang kamera. Focus on what you really want, be bold with your request to the universe. Jadi memang intention ini kayak disuruh kayak kamu tuh ya harus tahu bener-bener apa yang kamu mau. Balik lagi yang tadi aku bilang, kamu tuh mau nggak mau ya, di sini ya ada Four of Cups ya.
kamu tuh mau nggak mau di sini, kamu tuh juga sebenarnya bingung kamu tuh maunya apa, nerima dia, kasih kesempatan sama dia, atau enggak memang bener-bener tinggalin dan lose contact sama dia gitu. Kamu tuh belum tahu mau apa sama dia, aku lihat ya. Jadi kayak di sini kamu harus tahu, be bold dan be clear apa sih sebenarnya yang kamu mau gitu ya. Terus juga kayak kamu harus fokus, kamu mau itu ya udah kamu lakuin ya, aku lihat ya. Jangan sampai kayak iya iya, enggak, tapi juga kalau ninggalin juga rasanya juga sakit, tapi kamu juga nggak mau maju, tapi kamu juga nggak mau dideketin. Ya jangan kayak gitu juga, karena di sini kayak all tied up tuh seperti itu, seakan-akan ya, kira-kira ya. Lanjutnya ada adventure, dare to do things differently, manifest your travel dreams. Oke, sorry kepotong tadi teman-teman. Jadi intinya kalau adventure ini kalian itu disuruh kayak lebih apa ya? Dare tuh kayak lebih berani ya, lebih berani untuk melakukan hal-hal yang baru di luar kebiasaan kalian. Terus juga lebih percaya diri untuk apa ya, untuk mengungkapkan gitu maunya kalian tuh apa, adventure gitu ya. Jadi kayak nggak terkungkung doang, nggak kayak gini yang bener-bener kayak kamu mau melangkah itu sulit, kayak kamu tuh mau ngasih tauin perasaan kamu aja tuh sulit. Yang aku lihat tuh kayak gitu, bingung mau ngapain dan ketakutan. Yang aku lihat tuh di sini banyak banget hal ketakutan, ketakutan untuk kayak lebih berani, karena di sini ada intention juga. Kayak di sini ada disuruh be bold, lebih berani dan lebih clear, be clear gitu ya. Terus abis itu di sini juga disuruh kayak lebih fokus ya, ada fokus tuh enggak fokus on what you really want, bener-bener kamu disuruh kayak ayo dong, apa sih sebenarnya yang kamu mau dalam hidup kamu ini gitu loh, dalam hubungan pasangan kamu, hati kamu tuh maunya sama siapa dan kayak gimana sih hubungannya gitu. Dan di sini seru seperti itu. Jadi aku ngeliatnya memang untuk orang yang memilih pile nomor 2 ini memang kayaknya kurang berani untuk melangkah, kurang berani untuk ngasih tauin gue suka sama orang ini nih. Mungkin orang ini memang berbeda, mungkin orang ini pernah gagal, divorce, cerai, atau mungkin mantan kamu, jadi kamu malu untuk ngasih tauin balik lagi sama orang ini gitu ya. Jadi yang aku lihat di sini kayak kamu tuh menutup diri dan akhirnya menutup hubungan ini rapet-rapet, kamu nggak mau deket sama orang ini, aku lihat kayak gitu sih. Karena kamu takut untuk dicap ini, dicap itu, dibilang seperti ini itu sama orang-orang di sekitar kamu tuh takut banget. Yang aku lihat tuh kayak gitu, makanya stuck hubungan ini. Dan kayak ya udah kamu juga, oh ya udah deh gitu, mulai mencoba melupakan orang ini, hubungan ini, yang aku lihat gitu. Lanjut ada the authentic, be authentic ya. Tulisannya be real and true to who you are and how you feel, ya kan. Jadi aku lihat kayak sebenarnya kayak ada orang, kalau kamu lihat di sini ya, kayak ada orang yang bingung ya kan, kayak nunggu sesuatu tapi juga nggak mau gerak gitu ya, sedih gitu ya. Padahal orang itu udah di sini, yang kamu suka ada di sini, tapi kamu tuh nggak berani untuk kayak mendekati gitu, untuk dideketin juga nggak berani gitu. Yang aku lihat kayak padahal jaraknya nggak jauh-jauh banget ya kan, nggak LDRan gitu ya, tapi ya segitu ya banget kamu nggak mau deket sama orang ini. Nah seperti itu yang aku lihat ya di hubungan ini, kayak kamu nggak berani mengungkapkan apa sih sebenarnya yang kamu rasain ke orang ini gitu. Kamu juga nggak mau ngasih tauin kalau kamu juga mungkin punya perasaan yang sama, punya apa ya, punya cinta juga lah istilahnya sama orang ini gitu ya, mau berteman sama orang ini, atau enggak mau bener-bener kayak deket sama orang ini. Kamu tuh nggak berani untuk ngasih tauin itu ya, karena itu mungkin orang ini berbeda, atau enggak kamu yang berbeda, kamu tuh udah janda atau duda dan kamu ngerasa kayak gue nggak pantas buat orang ini. Seperti itu yang aku lihat. Pokoknya ada salah satu yang aku lihat tuh pernah gagal di hubungan ini, entah memang ini mantan pasangan kamu atau enggak memang kamu atau orang itu yang pernah cerai gitu. Yang aku lihat ya pernah punya hubungan yang hancur banget. Jadi kan orang timur seperti kita ya, Asia, dan ya khususnya Indonesia, sorry to say, kan kayak udah cerai tuh kayaknya tuh minus banget ya poinnya ya, dibandingin orang yang belum pernah cerai. Jadi kayaknya mungkin kamu ngerasanya juga ya takut lah memulai hubungan ini karena ada salah satu di antara kalian yang pernah kayak cerai gitu ya, atau memang ada single mother dan single father di sini gitu. Kelihatan banget soalnya di sini ada beberapa yang udah punya keluarga, udah punya anak. Jadinya hubungannya ogah-ogahan di sini ya. Balik lagi ada Four of Cups di sini, kelihatan kayak nggak mau ngasih tauin kalau memang saling suka di sini. Ogah-ogahan.
Oke, lanjut di sini ada appreciate this moment. Every situation is an opportunity to grow and find love. Jadi di sini kelihatan ya, sebenarnya kamu disarankan oleh semesta, oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk kayak menghargai setiap momen, menghargai setiap memang hal-hal yang memang yang terjadi di hidup kamu, karena memang itu semuanya nggak ada yang kebetulan. Tidak ada yang kebetulan di dunia ini, aku yakin itu semuanya udah ada alasan dan reasonnya, ya kan, dari Tuhan. Dan kamu ketemu dia pun juga pasti ada apa ya, ada alasannya kenapa kamu ketemu dan suka sama orang seperti ini gitu ya. Jadi di sini disuruh kayak lebih lebih apa ya, lebih menghargai hubungan kalian dan orang ini. Jadi kayak di sini mungkin kamu kurang menghargai dan kurang apa ya, kurang respect sama ini orang, mungkin karena orang ini kamu ngerasanya levelnya lebih rendah daripada kamu, pernah cerai, pernah ini, atau enggak kalau mantan kamu ini mungkin kamu ngerasa mantan gue kan jahat atau kayak gimana, jadi kurang menghargai pasangan kamu ini ya. Tapi di sini disuruh untuk lebih menghargai setiap momen dan setiap hal-hal yang telah terjadi di hidup kamu, karena itu sebenarnya semuanya nggak ada yang kebetulan. Dan di sini juga kayak bisa jadi memang bisa bikin kamu bertumbuh untuk menjadi orang yang lebih baik ya kan. Opportunity to grow and find love, bisa jadi kamu menemukan cinta di kesempatan ini, di momen ini. Makanya aku ngerasanya di sini memang kayak ada sih koneksi cinta-cinta gitu sih aku lihat ya di di file nomor 2 ini readingannya ya. Tapi balik lagi kamu yang tahu, karena ini general reading. Semua keputusan ada di tangan kamu ya teman-teman. Kalau emang kamu ngerasa ini worth to try untuk dicoba kembali ya silahkan gitu ya. And then terakhir ada moon cycle sih, ini yang tadi aku udah sempat lihat berkali-kali, aku nyontek kayak lagi ngeliat ke sini tapi aku ngeliatnya ke arah moon cycle dulu. Ini aku ngeliat memang kayak bener-bener sih ini dua skenario banget, yang kayak satu memang udah pernah kayak punya cycle hidup masing-masing ya, gitu kayak udah punya keluarga dan udah pernah cerai. Tapi satu lagi kayak kamu tuh emang udah pernah punya cycle sebelumnya sama dia, alias ini mantan kamu sih sebenarnya ya. Kayak ada unfinished journey di sini, unfinished business di sini aku lihat nih gitu. Ya, ada dua skenario kelihatan banget nih. Kayak kepisah gitu, tapi intinya yang menyamakan kalian ini ya, yang di pile nomor 2 ini adalah memang semua yang memilih pile nomor 2 orangnya nggak mau terlalu terbuka atas perasaannya dia ke orang yang baru ini. Nah, aku lihat gitu ya, masih menutup diri karena di sini ada Four of Cups dan di sini ada ada Temperance yang memang bener kayak lagi menyeimbangkan emosinya gitu ya. Nih di sini kan cups ya, ada menyeimbangkan emotion ya, rasa emosi ini ya. Ini mau kemana kayak gitu. Ada kayak gitu. Jadi masih ogah-ogahan, iya enggak gitu ya. Karena itu mungkin pernah gagal di hubungan sama orang ini, jadi kamu kayak aduh nggak mau lagi memulai dari awal, takut nanti gagal lagi kayak gitu. Atau memang yang kedua, yang skenario kedua, dia udah pernah gagal, dia udah pernah kayak punya hubungan gitu ya, gue nggak mau gitu kan, nggak mau sama orang itu gitu, tipe yang seperti itu yang aku lihat ya. Jadi ya ada dua skenario yang aku lihat gitu. Oke. Sorry kalau keputus-putus teman-teman, seperti biasa kalau udah tahu aku batuk-batuk mulu. Seinget aku tadi aku udah bilang ini udah selesai. Udah oke lah ya, pokoknya ada dua skenario, satu sama mantan, satunya lagi memang kayaknya dealing sama orang yang sudah pernah dalam tanda kutip cerai atau single mother atau single father gitu ya. Tapi kalau mau lebih jelas, coba kita mulai ke sesi ini teman-teman. Aku mau ngeliat dari charmnya kayak gimana hubungan kalian. Oke. Silahkan kalian calm yourself, terus habis itu sedikit meditasi dan mengucapkan salam kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut kepercayaan kalian masing-masing. Oke teman-teman, aku mulai ngambil ya untuk file nomor 2, next relationship-nya seperti apa dalam nama Tuhan Yesus. Semoga resonate, semoga berguna. Next relationship untuk file number 2. Oke. Kok kayaknya aku ngerasa ngambilnya dikit sih yang ini. Tapi ya itu dia, mungkin emang pesannya hanya segini. Oke, kita lihat. Ada child. Oh my god, sumpah aku tuh kalau misalkan ngambil ini tuh pasti tutup mata. Ngambil charm itu pasti tutup mata.
Ini kemungkinan besar yang aku bilang tadi, ini kemungkinan besar memang orang yang bakalan deket sama kamu setelah kamu nonton ini gitu ya, dalam waktu dekat adalah orang yang sudah punya anak, ya, sudah punya keluarga, punya anak, terus ya pernah cerai, punya anak, pokoknya something like that ya. Ada juga kan yang belum pernah nikah tapi udah punya anak gitu ya. Inisialnya bisa N, bisa A, dan bisa U. Di sini balik lagi ada bani atau ada kelinci yang menunjukkan tentang fertility juga, fertilitas, tentang kesuburan. Balik lagi kayaknya memang menunjukkan kayak ini udah pernah punya hubungan, udah punya keluarga ya. Ada yang pernah punya keluarga doang gitu, punya pasangan yang udah lumayan intim gitu, tapi ada juga yang memang akhirnya udah punya anak ya, aku lihat gitu. Bisa kalian, bisa orang ini, bisa orang yang mau kalian deketin ini. Inisialnya ada N, ada A, dan ada U. Terus yang terakhir ini ada gembok hati yang menunjukin memang kalian saling, kayaknya sih saling suka. Cuma ya itu dia, balik lagi karena ada yang all tied up dan ada sih Four of Cups ya, yang aku lihat kayak kamu tuh masih ogah-ogahan, masih ngegembok hati kamu belum mau terbuka sama apa yang kamu rasakan, apa yang kamu pikirkan ya tentang orang ini. Terus habis itu juga di sini berapa kali dibilang ya ada be authentic juga di sini ya. Jadi kayak kelihatan banget kamu tuh belum mau ngasih tauin sebenarnya perasaan kamu sama dia tuh apa ya. Ada intention juga, kamu tuh belum mau fokus sama dia, kamu belum mau jujur sama diri kamu sendiri, apa sih yang kamu rasain tentang orang ini gitu ya. Kelihatan banget sih memang di sini banyak banget dalam tanda kutip ya, kebohongan yang kamu ungkapin ke kehidupan nyata kamu. Enggak, gue nggak suka sama ini orang kok, bla bla bla, something like that ya, karena tadi mungkin orang ini tidak available banget ya di kehidupan kamu ya, dan mungkin kamu takut untuk kasihin ke circle kamu, ke orang-orang di sekitar kamu kalau kamu suka sama orang yang seperti ini gitu. Oke, untuk charm cukup. Sekarang aku mau masuk ke sesi message in the bottle ya. Seperti biasa, di sini ada 135 pesan yang aku tulis sendiri. Oke, semoga lebih resonate dan semoga lebih menarik buat kalian para viewers aku. Jangan jangan di skip ya, kalau sama kayak si charm ini, jangan di skip supaya lebih resonate aja gitu ya. Aku bisa nangkep energi kalian dari sini. Oke, dalam nama Tuhan Yesus, untuk pile nomor 2, next relationship-nya seperti apa? Mari kita lihat ya. Duh, jangan gitu dong, cepet amat. Aku akan ngambil 3-6. Terserah dia mau dapetnya berapa. Oke. Untuk file number 2, next relationship-nya. Wah, ini jarang banget aku sampai keluarnya sampai ke mana-mana. Ini energinya. Relax ya teman-teman ya. Walaupun aku udah nge-record ini sebelum kalian nonton, tapi ya itu aku bilang, dimensi tuh sebenarnya nggak ada berbatas waktu teman-teman. Mungkin waktu kalian nonton ini kalian deg-degan karena nggak biasa-biasanya sampai begini banget. Kalau kalian sering nonton video aku nggak begini-begini banget biasanya tuh, lihat tuh sampai oh my god. Oke, 1. Dua. Wow. Oke, kita akan ngambil 4 aja karena energinya jujur aku nggak kuat banget, sampai gemeteran tangan aku tuh. Ini kuat banget energi yang untuk nomor 2. Oke, semoga tetap resonate ya teman-teman ya. Coba kita lihat pesan apa
Untuk file nomor 2, dalam Tuhan Yesus. I feel pain, oke. Jadi yang tadi aku bilang ya, berkali-kali di sini ada orang yang kayak, lihat deh, orang yang keiket, bingung mau ngapain, kayak kesakitan di sini ya aku bilang ya. Jadi painnya mungkin nggak sakit yang kayak gimana, tapi kayak bingung mau ngapain, terus kayak sedih, sakit, menderita lah kayak gitu ya. Kenapa sih gue nggak bisa sama ini orang kayak gitu ya, nggak bisa jujur sama diri gue sendiri, nggak bisa jujur sama orang-orang di sekitar gue, sama pasangan, sama apa, sama keluarga gue, sama teman-teman gue, mungkin kayak gitu ya di sini ya. Ada kamu atau dia ya gitu ya, yang kayak ngerasa, aduh gue tuh sedih sebenarnya, kenapa sih gue nggak bisa jujur, kenapa gue nggak bisa menyatakan perasaan gue kayak gitu. Yang aku lihat tuh kayak gitu ya, bener, ada yang menderita, ada yang sedih di sinilah pokoknya kayak gitu. Selanjutnya, wow, ini resonate banget. Aduh, gini deh. Oke, kelihatan ya teman-teman ya. Act with truth and honestly, let your wings of light grow and expand. Di sini ada expand, kayak ekspansi itu kan kayak ekspansi tuh kayak keluar dari sangkar gitu ya. Di sini ada adventure yang disuruh kayak kamu tuh lakuin, kayak kamu tuh harus keluar gitu loh ya. Maksudnya adventure kan kayak hal-hal yang menegangkan, keluar dari sangkar juga. Terus juga adventure tuh lebih kayak petualang gitu ya. Dan di sini kayak, nah kamu tuh harus apa ya? Harus keluar dari sangkar kamu, keluar dari ketakutan kamu. Di sini disuruh juga untuk jujur. Ya, ada truth and honestly, kamu juga harus bersikap dan melakukan hal-hal sesuai dengan apa yang kamu mau. Kamu jujur sama diri kamu, jujur sama pasangan kamu, jujur sama orang yang kamu suka ini, sama keluarga kamu, mungkin sama teman-teman kamu. Kalau memang kamu suka sama orang yang seperti ini, seperti itu. Di sini seperti itu ya, disuruhnya ya. Kamu harus jujur gitu ya. Karena berkali-kali kamu disuruh jujur ya. Yang pertama ada intention, kamu harus disuruh be bold, disuruh juga fokus sama apa yang kamu mau. Di sini juga ada be authentic ya, yang disuruh kayak, kalau kamu lihat kayak be real and true ya kan, to who you are and how you feel ya. Jadi memang berkali-kali kamu lihat sendiri, aku nggak ngambil ini secara settingan, memang dapatnya seperti ini. Kamu disuruh harus jujur ya, berkali-kali. Wow, pantesan susah banget diambilnya ya. Berat juga pesannya. Oke, selanjutnya boring, ya kan? Ini tuh kamu tuh juga udah tahu kalau kamu kayak gini terus stuck di sini mulu ya bakalan boring gitu ya. Bakalan kayak nggak apa ya? Kamu gini, aku ngerasa kalau kamu nggak sama dia, kamu ngerasa hubungan kamu berakhir sama dia dan nggak sama orang ini, kamu ngerasa hidup kamu tuh nggak happy. Makanya kamu dapat pain itu kan sakit hati, menderita. Terus ada boring juga. Memang kayaknya kamu tuh sedih kalau nggak dapetin dia, yang aku lihat kayak gitu sih. Jadi kayaknya memang yang bikin kamu happy ya sama dia sebenarnya, cuma kamu nggak mau jujur aja sama diri kamu gitu. Masih jual mahal nih, ada Four of Cups nih gitu. Cie, jual mahal. Oke, dan yang terakhir ini sedih banget sih. Aduh, susah dikeluarin. Ada. Kelihatan kan? Why you so different tuh. Jadi di sini kayak kelihatan orang ini tuh juga bingung, kenapa sih kamu tuh berbeda. Kamu mungkin sekarang udah mulai ngejauhin dia, atau enggak bisa vice versa. Mungkin kamu bingung kenapa dia tuh udah mulai ngejauhin kamu, sekarang nggak mau kontekin kamu. Pokoknya di sini tuh ada orang yang ngerasa kayak orang pasangannya atau yang lagi dia deketin itu tuh berubah sih. Tapi menurut aku ini kamu nih yang berubah, karena kamu yang nggak mau jujur sama diri kamu nggak mau jujur sama dia kalau kamu juga suka sama dia. Yang aku lihat kayak gitu ya. Jadi memang dia sedih karena kamu tuh berubah, dia juga sedih, kamu juga sedih karena kamu tuh ngerasa hubungan ini stuck dan kayak udah mulai ngebosenin gitu ya. Ada boring di situ ya, kayak karena gimana nggak ngebosenin kalau apa ya, kalau nggak ada yang mau maju. Nah itu di sini tuh kelihatannya seperti itu kayaknya teman-teman. Ada rasa-rasa seperti itu, kayak ngerasa aduh kok hubungan ini tuh nggak maju-maju dan nggak ada nggak ada titik temunya. Ya udah jadinya kayak ya boring lah gitu kan. Dan bisa jadi
dari yang tadinya on fire ada rasa cinta yang menggebu-gebu lah istilahnya kayak gitu, ya bisa jadi kayak yang enggak gitu. Ini bisa untuk hubungan apa aja ya, kalau pertemanan yang tadinya kalian mungkin deket banget, tapi mungkin karena kamu ngerasa kamu nggak selevel temenan sama dia, jadinya kamu kayak nggak mau ngasih tauin kalau kamu temenan sama dia gitu ya. Jadinya dia juga lama-lama ngerasa kok kamu menjauhin dia, terus kayak nggak mau deket sama dia lagi, nggak mau kelihatan kalau ada di Instastory bareng sama dia, something like that. Dan akhirnya lama-lama dia juga ngerasa ah ya udahlah gitu. Nah, ini pokoknya bisa kalian lihat lah resonate-nya seperti apa di hubungan kalian ya, di hubungan relationship kalian. Silakan di komen dan di like teman-teman kalau suka sama videonya dan memang ngerasa resonate. Punya apa? Punya cerita menarik juga silakan di komen. Kita berbagi berkat dan berbagi jodoh ya, berbagi cerita-cerita inspiratif ke beautiful souls lainnya. Oke? Jangan lupa di subscribe buat teman-teman yang belum subscribe aku, dan jangan lupa di share ke teman-teman kalian yang lainnya kalau memang ada yang ngerasa temennya lagi ngebutuhin judul ini gitu ya. Ditonton juga teman-teman video-video aku yang lain, karena hampir semua juga timeless dan bisa kalian tonton kapan aja. Karena kalau masalah 5D itu tuh nggak ada batas waktu. Jadi ketika kalian memang berjodoh untuk menonton itu, ya harusnya memang artinya memang ada pesan dari Tuhan Yang Maha Esa melalui tarot aku yang mau diomongin ke kalian para viewers aku. Oke, menurut aku sudah cukup. See you in next reading and beautiful souls. Bye bye. Hello beautiful souls, balik lagi sama Spero Roro di sini. Sekarang Roro ditemenin sama dino berwarna pink atau ungu nih. Pokoknya kayak gitu nih. Aslinya warnanya seperti ini tuh. Ya, lucu banget. Oke, kita lagi ngomongin tentang relationship kalian tuh selanjutnya bakalan ketemu sama orang yang seperti apa, ya kan? Bisa pasangan, bisa partner hidup ya, kedepannya mungkin kalian bakalan ketemu teman baru di kantor yang baru, mungkin nanti setelah kalian aktif berkantor lagi, who knows gitu ya. Aku akan mengulik sebisa aku, mungkin bisa kelihatan dia itu sifat karakternya, bisa jadi mungkin bisa kelihatan kayak tadi di file yang sebelumnya ada yang tentang mantan, atau enggak memang dia sudah kayaknya kemungkinan besar pernah cerai atau single mother father gitu ya. Kita lihat ya teman-teman untuk file nomor 3, semoga resonate dan semoga bisa ngebantu kalian ya dalam melihat kedepannya sebaiknya dan solusi terbaiknya kayak gimana kalau menghadapi orang seperti ini. Oke, kita mulai dari tarotnya. Ada Nine of Cups, ada Queen of Cups, ada Eight of Wands, ada Eight of Swords, oh double 8, ada Six of Pentacles, ada Seven of Pentacles, dan ada Three of Swords. Jeng 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 jeng. Oke, it's okay, jangan panik. Oke. Selanjutnya ada the second chakra, Archangel Ariel. And then ada nature, ada embrace your emotion, dan ada breathe. Tuh, napas tuh, makanya aku bilang relax, sabar, say. Oke, aku akan beresin ya teman-teman ya, supaya lebih enak nontonnya. Oke, udah balik. This is your reading untuk file nomor 3. Yang aku lihat sih di sini gini ya. Kamu itu nih kayaknya energi gini ya. Ini bisa vice versa kamu atau dia, tapi ada di antara kalian yang kayaknya memang mau menyendiri. Ini hampir sama kayak file nomor 2 ya. Sedikit banyaknya ada yang sama. Kamu kayak ada di sini energi menyendiri, kayak nggak mau terlalu punya pasangan lagi atau deket sama orang lain lagi gitu ya, karena pernah punya sakit hati, pernah juga dihianatin. Di sini juga sedikit ada yang kayak udah pernah ada third party relationship. Di sini ada Three of Swords, kayak trauma juga ada di sini. Jadi di sini kayak kamu ngerasa kayak oke, gue kalaupun suka sama orang kayaknya nggak mau terlalu kasih lihat gitu ya, lebih sering menyendiri lah gampangnya gitu, dan lebih kayak introvert dalam arti hatinya ya. Jadi kayak dideketin sama orang juga bodo amat gitu, nggak mau terlalu di kasih feedback atau direspon orang itu gitu ya. Ya karena yang di sini aku lihat ada trauma. Di sini ada Three of Swords, ada Eight of Swords juga di sini ya. Yang kayak ngasih tauin kayak kamu udah nggak bisa kemana-mana, stuck sama
sama emotion kamu yang dulu ya di sini ya. Ada Eight of Swords dan ada Three of Swords. Mm-mm. Energinya di sini main tunggu-tungguan yang aku lihat sama orang ini. Ada Seven of apa Pentacles ya di sini, kayak energinya nunggu-nungguan aja, kayak ya udah jadi ya jadi, enggak gitu ya. Padahal kayak orang ini sih aku lihat cukup royal sama kamu. Ada Six of Pentacles ya, cukup royal sama kamu, cukup baik. Bisa jadi kalau masalah sifat dia mapan juga, dia mapan, dia royal ya. Dia sering memberi gitu ya. Orang yang easy going karena langsung ada Nine of Cups yang bisa dibilang kayak orangnya punya banyak teman, terus suka ngumpul-ngumpul yang aku lihat gitu ya. Royal, banyak disukain banyak orang, easy going orangnya, terus juga mungkin mapan karena di sini banyak party atau suka kumpul sama orang, kan nggak mungkin ya kalau dia nggak punya uang gitu ya. Kalau sifat dan karakternya seperti itu kelihatannya. Dan sebenarnya komunikasinya tadinya baik ya sama kamu ya, maksudnya dalam arti kayak dia ya kelihatan ngedeketin kamu ya. Entah ini temen, partner bisnis juga bisa ya, maksudnya komunikasinya baik sih, lancar menurut aku ya di sini kelihatannya ya. Aduh sorry kalau misalkan bergerak. Ini eh, aku lagi mencoba tripod baru dari atas gitu ditancepin ke bawah, jadi ternyata kayaknya agak sedikit bermasalah. Oke, and then aku lanjut lagi. Yang aku lihat di sini juga kayaknya kamu agak takut untuk dideketin sama dia, atau enggak vice versa, dia yang agak takut dideketin sama kamu karena punya masalah sakit hati atau masalah masa lalu yang kayak kurang enak ya gitu, pernah dihianatin atau ada third party relationship. Ada beberapa tapi sedikit banget yang memang masih punya pasangan atau enggak masih kayak galau sama pasangan yang dulu mantannya, jadi mungkin itu yang bikin hubungan ini stuck dan gak berjalan ke depan karena memang kayak masih compare atau masih eh, masih apa ya, masih dihantui sama hubungan yang kemarin itu, yang aku lihat tuh kayak gitu ya di sini ya. Makanya tuh baru mau jalan ke depan terus mikir kayaknya dia nggak sebaik pasangan aku yang dulu, bla bla bla, ada kayak gitu sih yang aku lihat ya. Jadi kadang maju ke depan hubungannya baik tapi ya tetap sebenarnya ada kayak ini tuh bener-bener dua hal yang berbeda ya, walaupun sama-sama eight ya, Eight of Wands dan Eight of Swords, ini tuh hal yang berbeda banget. Eight of Wands itu menunjukkan komunikasi lancar banget, mobilitas tinggi dan kayak moving forward yang bagus banget, progresnya tinggi banget. Sedangkan di Eight of Swords ini menunjukkan kayak orang yang stuck dan gak bisa jalan. Makanya yang aku lihat ini unik banget ya, bisa dapat double eight dengan keadaan yang beda banget, yang nunjukin kalau kayak kamu tuh komunikasinya mungkin emang lancar gitu, udah mulai saling kepo-kepoan atau stalkingan gitu ya di media sosial, atau nanya sama teman-teman apa kabarnya dia, update-nya dia gitu ya. Tapi di satu sisi juga kamu kayak ada rasa stuck di uh, internal hidup kamu sendiri gitu loh, yang aku lihat kayak gitu. Makanya kamu sering renung nih harusnya kayak gimana, terus kayak main tunggu-tungguan di sini. Aku lihat main tunggu-tungguan, kayak belum ada pergerakan yang bener-bener intens mau ke depannya seperti apa sih gitu. Padahal komunikasinya baik dan mungkin kamu juga sering ngobrol sama dia atau enggak sering kumpul bareng dia, kopi darat lah sama dia gitu, ngedate sama dia. Aku lihat di sini ada komunikasi juga ya. Makanya aku lihat sih emang komunikasi sebenarnya kelihatannya sih oke-oke aja, tapi deep inside kalian berdua masih stuck di masalah internal masing-masing sih gitu. Karena di sini ini 3 kartu ya, selain yang nature, ini 3 kartu second chakra ya kan. Second chakra itu ada di panggul yang ngomongin tentang kayak express your emotion, apa terus habis itu juga seek the pleasure, kayak mencari kebahagiaan, terus juga kayak emotion intimate dan apa namanya, connection atau relationship. Nah, ini tentang ini second chakra, ini chakra kedua. Makanya aku ngerasa di sini energi kamu tentang connection dan tentang communication, tentang pencarian pencarian kebahagiaan, pleasure, ini lagi kayak mandek banget ya. Jadi kamu tuh, aku sih ngerasa hubungan ini tuh nggak bakalan berjalan lancar kalau memang kamu tuh nggak bisa express your emotion dengan baik gitu ya. Kamu tuh nggak bisa bener-bener ungkapin apa sih yang kamu mau sebenarnya. Karena di satu sisi aku lihat kamu tuh bahagia sama dia ya, karena second chakra kamu tuh mulai kebuka gitu ya, mulai memberontak untuk keluar nih second chakra kamu ya di sini ya aku lihat.
Cuma kamu belum berani. Kenapa? Karena di sampingnya juga ada embrace your emotion. Embrace itu artinya apa? Kayak kuatin, naikin gitu, kayak beraniin gitu ya untuk kasih tauin emotion kamu tuh seperti apa gitu ya. Ada allow your feelings to surface and be accepted. Jadi kayak ayo dong lo harus berani gitu kasih tauin ke dunia gitu. Sebenarnya lu suka sama dia gitu. Kayak eh apa ya? Allow tuh kayak memperbolehkan diri kamu untuk suka sama orang gitu, kasih kesempatan diri kamu untuk bahagia lagi gitu, jangan terlalu ketakutan gitu ya. Di sini seperti itu sih, karena yang aku lihat kamu kemungkinan besar kamu ya, tapi bisa vice versa ya. Kamu itu kayak udah nggak pernah mau lagi jatuh cinta atau deket sama orang karena mungkin banyak sakit hati dan banyak masa lalu di belakang hidup kamu ya, yang aku lihat gitu. Makanya ya kamu nggak berani gitu loh, intinya gitu. Dan di sini disuruhnya apa, disuruh nafas, ada breathe, bernafas lah gitu ya. Kayak harus nafas, harus relax, ada exhale slowly gitu ya, untuk membangkitkan dan untuk menyegarkan diri kamu lagi, membangkitkan energi kamu lagi, dan untuk rilis stres, untuk ilangin stres dan masa lalu trauma kamu. Di sini tuh disuruh seperti itu ya. Yang kelihatannya memang di sini kayak ada stuck, ada Three of Swords. Ini aduh, ampun-ampunan deh ya. Energinya tuh jelek banget, negatif banget di sini. Dan di sini ditambah ada kayak orang yang kayak nunggu aja, kayak udah nggak tahu mau kayak ngapain, nggak mau jalan, nggak mau juga mundur. Ya udah stuck nunggu aja gitu. Di sini tuh energinya seperti itu. Makanya ya kalau saran dari aku ya kamu ya gini, semua itu ada resikonya ya. Kamu diem di rumah aja, kamu bisa aja kena gempa bumi dan akhirnya mati, istilahnya kayak gitu ya. Belum tentu kamu mati gara-gara corona atau gara-gara kamu di jalan apa ketabrakan, enggak. Dimanapun pasti ada resikonya gitu. Even kamu cuma diem di apa di bawah tanah pun kamu pasti ada resiko gitu, kamu bakalan mati atau kenapa-kenapa gitu. Ya sama kayak hubungan ini, pasti ada resiko kamu mungkin sedih atau dalam tanda kutip ya gagal lagi. Cuma ya mau gimana gitu, hidup pasti ada resikonya gitu ya. Jadi ya saran aku, kamu tilik kembali apa yang terbaik buat hidup kamu. Kalau memang kamu ngerasa orang ini patut untuk diperjuangkan dan patut untuk diberikan kesempatan, ya kenapa enggak gitu ya. Tapi balik lagi, kamu harus melihat banget ya, karena aku nggak ngerti, aku nggak tahu orang yang kamu lagi deketin tuh seperti apa baik dan buruknya. Jadi kamu sendiri yang harus apa ya, lihat gitu ya, untuk menimbang dia tuh kayak gimana. Oke. Okay? Ada yang terakhir, ada nature di sini. Ground yourself, find a sanctuary in nature, connect with the elements. Elements, sorry banget. Yang aku lihat di sini memang kayak kamu disuruh juga menilik kembali. Kamu harus be grounded. Di satu sisi kamu juga harus lebih percaya sama Tuhan. Uh, Berserah sama Tuhan, minta saran sama Tuhan lah di setiap doa kamu, karena memang ini aku ngerasa kamu tuh udah trauma banget dan kamu tuh takut banget untuk melangkah, yang aku lihat gitu ya. Jadi ya satu-satunya cara yang terbaik adalah kamu juga serahin ini sama Tuhan, minta solusi sama Tuhan harus kayak gimana gitu ya. Mungkin setelah kamu berdoa, kamu lebih bisa melepaskan akar-akar pahit di hidup kamu dan segala trauma di hidup kamu yang dulu-dulu gitu kan. Jadi ya be grounded lah gitu loh di sini ya. Aku ngeliat di sini. Karena memang aku ngerasa di sini banyak banget kesakit hatian sih. Sampai beberapa kali kamu di sini disuruh untuk mencari kebahagiaan, disuruh untuk relax, ada breathe, ada bernafas. Di sini mencari kebahagiaan, seek your pleasure. Di sini juga ada kesedihan yang mendalam gitu ya. Eight of Swords, ada Three of Swords gitu. Ya, kamu harus cari kebahagiaan kamu dan kamu harus berdamai sama diri kamu sendiri dulu sih. Kalau ini sih yang aku lihat ya. Biar kamu bisa, kalau kamu udah bahagia sama diri kamu sendiri, kamu tahu apa yang terbaik buat diri kamu. Sesimpel itu kok sebenarnya gitu teman-teman. Oke, menurut aku kalau di ini sudah selesai, kita mulai ke logo-logo ini ya teman-teman ya. Oke, silakan relax, silakan mengucapkan salam kepada Tuhan Yang Maha Esa. Supaya ini resonate, aku akan menutup mata dan mulai mengambil logo-logo ini ya teman-teman ya. Semoga resonate dalam nama Tuhan Yesus. Untuk file nomor 3, next relationship-nya seperti apa? Oke.
Ada love, ada eternal, ada apa namanya? Lambang dari ini nih, lambang dari action once ya. Clover apa tuh? Keriting ya, kalau kita taunya tuh keriting gitu ya. Ini kalau misalkan ini once, ada kelincingan. Nih kedengeran kelincingannya enggak? Tuh. Ada inisial X dan inisial T ya. Coba kamu kasih tauin di nanti di apa di komen bener nggak inisialnya T atau X, tapi jarang banget sih nama X ya. Oke, yang aku lihat seperti ini sih. Kamu harus tahu kalau ini memang sudah takdirnya Tuhan gitu. Maksudnya apapun yang sudah terjadi dalam hidup kamu, kamu harus rilis, kamu harus apa ya, melepaskan kesedihan atau enggak ketakutan atau enggak kekecewaan kamu, trauma kamu, karena semua apa yang terjadi di hidup kamu tuh udah ada jalannya. Di sini ada takdir eternal gitu ya. Kayaknya kamu di sini yang aku lihat sih berkali-kali sih kayak eh, belum berdamai sama diri kamu, kayak masih ada rasa sedih dan rasa kecewa sama Tuhan. Makanya disuruh di sini ada the nature ya, kamu lebih kayak be grounded dan lebih percaya sama Tuhan, percaya dengan elemen-elemen yang ada di alam semesta ini gitu ya. Yang aku lihat kayak gitu. Kamu nggak relax sama hidup kamu karena kamu kayak masih ketinggalan lah gitu di masa lalu gitu, istilahnya seperti itu yang aku lihat ya. Dan kamu udah nggak percaya cinta lagi, nggak percaya kasih sayang Tuhan dan kasih sayang orang lagi. Kamu ngerasa kayak ya udahlah, udah tawar hati lah, istilahnya kayak gitu yang aku lihat ya. Jadi di sini sarannya memang sesimpel itu, percaya sama cinta lagi, percaya sama diri sendiri lagi, percaya kalau memang di luar sana masih ada cinta baru untuk kamu gitu, temen, pacar, pasangan, atau enggak kamu bakalan dapet soul family yang baru gitu ya. Percaya aja ada kok gitu buat kamu. Oke, kamu disuruh bergembira lagi di sini karena ada kerincingan, dan di sini juga kayak kerincingan ini waktu aku apa menarik kata-kata untuk mendefinisikan kerincingan ini, yang pertama happiness, karena kayak kerincingan ini menunjukkan kayak kebahagiaan. Yang kedua bisa divine timing ya, ini udah saatnya kamu tuh untuk maju ke depan. Yang ketiga memang kayak lebih kayak apa ya, happiness, divine timing, sama kayak udah gongnya aja sih gitu loh. Kamu tuh kayak mau sampai kapan kayak gini gitu. Jadi lebih kayak pencarian diri kamu tuh mau kemana gitu ya, karena bulat juga circle ya kayak yang kamu lihat di sini gitu ya. Di sini juga ada journey, di sini juga ada setir kapal. Yang aku lihat kayaknya kamu tuh udah stuck kelamaan, jadi kamu sekarang harus setir diri kamu, sebenarnya kamu mau kemana, tujuan hidup kamu apa sih gitu ya, goal hidup kamu tuh apa gitu. Karena di sini aku lihat kamu tuh kayak hidup segan mati tak mau, karena memang ada seakan-akan di sini ada kesakit-hatian, kekecewaan, dan ada juga hidup yang stuck ya. Jadi kamu kayak nggak mau nyetir hidup kamu, udah di sini aja tenggelam juga nggak apa-apa gitu. Dan di sini disuruh untuk yuk gitu, jalan ke depan lagi, yuk live your life again gitu ya. Yang terakhir di sini ada apa, lambang action, lambang keriting yang menunjukkan kayak kamu sekarang harus action lagi gitu, harus maju lagi ke depan, moving forward, jangan stuck di situ aja. Karena action itu artinya kamu harus kayak percaya gitu loh, kalau memang bisa kok semuanya. Kalau kamu nggak diem doang, kalau kamu mau usaha, kamu berdoa tuh menurut aku juga usaha loh, usaha untuk curhat sama Tuhan, untuk minta solusi sama Tuhan gitu. Jadi memang kamu harus usaha gitu loh. Gimana caranya kamu tuh harus bangkit dan nggak stuck di situ aja gitu. Yang aku lihat seperti itu. Nah, kalau menurut aku cukup dari logo-logo charm ini. Aku mau lanjut di message in the battle. Message in the battle ada 135 pesan yang aku tulis sendiri. Aku harapkan ini resonate. Aku harapkan juga bisa lebih apa ya, lebih detail untuk memberikan pesan dan saran di apa ya, di setiap readingan aku. Oke. Relax lagi ya teman-teman. Aku akan mengambil 3 sampai 6 saran dari sini. Oke, dalam nama Tuhan Yesus, next relationship untuk orang yang memilih pile nomor 3. Oke. Kalau bisa jangan di skip ya teman-teman ya, karena memang message ini aku ngerasanya bakalan lebih detail kalau memang ini jodoh kamu, rezeki kamu untuk mendapetin pesan dari sini. Karena ini memang spesial, aku bikin sendiri tanpa lihat sana sini. Ini yang memang sering datang di apa ya, di kepala aku kata-kata ini, makanya aku bikinnya kayak gini gitu ya. Oke, kita mulai ya.
Memang agak susah karena ya keterbatasan amplopnya ya, agak gak enak begini, cuma ya harus sabar. Semoga resonate. Next relationship untuk pile nomor 3. Oke, udah dapat 4. Coba sekali shuffle lagi, mungkin ada yang nyangkut. Mau apa sudah selesai? Wow, sorry. Dan that's why teman-teman, aku nggak pernah mau shuffling semuanya di depan kamera karena aku tipe yang harus jumping cardnya. Aku nggak mau ngambil supaya bener-bener sesuai dengan energi yang mau tumpah. Oke, menurut aku cukup karena aku udah dapat 5. Kita mulai melihat satu persatu ya teman-teman ya. Apa pesan dari Tuhan? Give me some sign ya. Jadi kayak ya teman-teman, sorry kepotong karena memori handphone aku ternyata habis. Oke, tentang give me some sign artinya Indonesia kan kasih tauin gue dong tanda-tanda gitu loh, clue atau kisi-kisinya nih harus kayak gimana. Yang tadi aku bilang kayaknya sih memang kamu atau enggak dia ya, bisa vice versa, memang saling tunggu-tungguan. Di sini ada Seven of Pentacles yang nunjukin kayak emang nggak ada pergerakan. Makanya tadi di sini kamu dapat action ya, di sini ya, di sini disuruh kayak do something gitu loh, kayak harus kayak gimana gitu. Karena kalau misalkan hubungan ini cuma main tunggu-tungguan ya nggak bakalan jalan gitu, nggak bakalan juga tahu arahnya mau kemana. Karena di sini kayak kamu juga diem di apa ya, diem di konflik hidup kamu sendiri, di pemikiran kamu sendiri. Karena di sini juga ada tipe yang Queen of Cups ya. Queen of Cups itu kan juga penyendiri ya, kamu lihat ya, memang dia bijak, mungkin dia memang baik, cuma kayak tipenya memang penyendiri ya. Kalau Queen of Cups itu ya kayak agak introvert juga, atau enggak memang pendiam gitu loh, tipenya kayak gitu, baperan. Tipe-tipe seperti itu lah Queen of Cups tuh, tipe baperan, tipe emosionalnya yang naik dan turunnya cepat juga. Tapi memang dia baik sebenarnya ya, tapi gitu introvert gitu, nggak mau terlalu kasih tauin sebenarnya dia maunya kayak gimana gitu, nggak terbuka ya. Makanya mungkin orang ini juga bingung mau gimana karena kamu juga nggak ngasih tauin clue-nya, kamu tuh maunya apa sih, kamu suka sama dia apa enggak gitu ya. Oke, selanjutnya ada love of my life ya. Ya aku lihat di sini kayak saling suka ya. Mungkin kamu juga suka banget sama dia, cuma ya takut aja gitu ya. Di sini ya ada koneksinya juga tinggi. Mungkin aku nggak tahu, belum kelihatan di sini memang soul connectionnya tuh bener-bener soulmate atau enggak, tapi memang saling mencintai, itu yang aku bisa lihat sih. Tapi memang saling menunggu di sini, saling menunggu dan kayak nggak mau terlalu terbuka tentang perasaan masing-masing karena masih stuck di masalah masing-masing juga ya. Di sini ya ada third party relationship juga mungkin gitu kan, di antara kalian sedikit ada yang seperti itu. Makanya kayak kamu juga kayak nggak mau terlalu maju ya karena takut ya gitu. Selanjutnya pesan ketiga ada wow. Wow, bagus banget nih. Aduh, susah banget. Ada choose wisely. Kalau kamu lihat ya, kelihatan nggak? Choose wisely. Tuh, kamu disuruh memilih dengan bijak gitu ya. Di sini kan ada orang yang aku bilang tadi berkali-kali ini tentang bijak gitu ya. Kamu harus tahu kamu tuh mau kayak gimana. Di sini juga ada tentang emotion dan pencarian ke apa ya, pencaharian kayak second chakra itu kan pencaharian maunya kamu apa gitu ya, kebahagiaan, seek the pleasure, seek the connection, dan apa namanya ya, embrace the emotion ya gitu ya. Jadi memang kayak aku sih ngelihat di sini kamu tuh harus memilih sebenarnya, milih antara memang kamu mau sama dia atau enggak memang tinggalin, jangan digantungin. Karena kayaknya aku lihat di sini tipe hubungannya kegantung-gantung, bingung mau kayak gimana ya kan. Ada
yang nunggu-nunggu doang, dan sedikit ada yang memang third party relationship. Jadi kamu harus milih nih antara pasangan kamu yang sekarang atau enggak memang milih dia gitu ya. Aku ngeliatnya sih seperti itu. Atau malah dia yang harus milih gitu loh, antara kamu atau pasangannya dia yang sekarang. Nah, aku lihat kayak gitu. Intinya memang di sini ada orang yang nggak bisa milih, stuck. Balik lagi ada stuck di sini, ada Eight of Swords. Bingung mau kayak gimana. Gitu. Jadi kamu harus milih nunggu dia atau memang kamu moving forward dan lupain dia. Surprise, lucu banget sih di sini. Memang kayaknya menurut aku di sini kayak hubungan ini penuh dengan kejutan untuk kamu dan dia. Kamu juga kayak masih bingung. Surprise kan juga oke, kejutan, tapi surprise tuh bukan kejutan yang kayak gimana-gimana. Sometimes tuh kejutan yang kayak kamu tuh bingung harus kayak gimana, karena memang ini bikin kamu terkejut banget gitu loh. Kamu tuh nggak tahu harus kayak gimana di hubungan ini, karena ya ini di luar rencana dan di luar ekspektasi kamu mungkin kan. Dan ya bikin kamu jadi terombang-ambing gitu loh. Jadi ya makanya tadi disuruh untuk memilih dengan bijak gitu. Ini sebenarnya mau kayak gimana hubungannya, mau dibawa kemana hubungannya, kayak gitu. Terakhir, oh my god, I need time to think clearly. Aku butuh waktu untuk mikir secara jernih gitu ya, secara clear gitu ya. Di sini aku ngeliat memang disuruh relax, disuruh nafas, dan disuruh diem dulu sejenak. Makanya di sini ada orang yang diem, ada Queen of Cups, karena dia mau mau mikir secara jernih dan bijak gitu ya. Supaya apa? Supaya memang kayak energinya itu normal lagi dan bisa membangkitkan gairah lagi, supaya tahu harus kayak gimana ke depannya. Dan disuruh di sini release old pattern, disuruh kayak lupakan masa lalu yang jelek-jelek, lupakan kesedihan yang jelek-jelek gitu ya di masa lalu, kegagalan di masa lalu. Makanya di sini disuruh kayak harus mikir secara jernih. I need a time to think clearly gitu ya. Kalau kamu bisa ngelihat ya, mudah-mudahan kelihatan tuh. Jadi memang di sini yang aku lihat hubungannya ini memang harus ditelaah lagi sih, bener-bener harus ditelaah lagi, karena memang kegantung-gantung. Kamu dan pasangan kamu pun juga bingung sebenarnya maunya kayak gimana, karena ya kamu nggak ngasih clue ke dia juga kamu harus kayak gimana gitu, dia harus kayak gimana ke kamu. So menurut aku kamu diem dulu deh gitu, kamu kasih waktu buat diri kamu juga untuk untuk tahu dan untuk mikirin ini harus kayak gimana sih gitu loh. Patut nggak buat diperjuangkan ini orang gitu, hubungan ini patut nggak sih untuk diperjuangkan? Karena kalau suka-sukaan doang tapi sebenarnya menurut kamu ini orang nggak cocok sama kamu, ya buat apaan? Ya nggak sih? Aduh, nggak zaman sekarang kayak sukaan dikit langsung jadian, itu nggak zaman teman-teman. Karena ya bakalan buang-buang waktu kamu, waste your time kalau hubungan itu memang sebenarnya nggak cocok buat kamu, orang itu nggak cocok buat kamu gitu. Jadi menurut aku ya balik lagi, sering banget dari tadi dibilang kamu harus relax, kamu harus berdoa juga, dan nature di sini kamu harus berdoa, kamu harus relax, kamu harus tahu apa yang terbaik buat diri kamu, karena kamu harus milih dengan bijak supaya kamu tuh nggak salah langkah ke depannya gitu. Oke, file nomor 3 aku rasa cukup sekian ya, pesan dari aku udah cukup jelas juga. Terima kasih udah menonton teman-teman. Jangan lupa aku di like dan di komen kalau memang suka sama video aku. Jangan lupa juga akunya di share ke teman-teman kalian yang memang membutuhkan dan kepo gitu ya. Sebenarnya gimana sih kedepannya hubungan relationshipnya, ada orang baru atau kayak gimana gitu. Silahkan di share, gratis kok ya. Jangan lupa juga aku di subscribe buat teman-teman yang belum subscribe aku. Oke? Kalau emang ada yang mau ada yang mau nonton video-video aku yang lain juga boleh teman-teman, karena itu semuanya timeless, tidak berbatas waktu. Kapan aja kalian memang berjodoh untuk menonton, memang berarti ada pesan-pesan dari Tuhan yang memang diperuntukkan untuk kamu, seperti itu. Oke, see you in next reading and beautiful souls. Bye-bye.